Halo, selamat pagi. Cek sound. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat Selamat pagi, Pak. pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, kita ada 48 partisipan sebentar ya. Kita tunggu 5 menit lagi, atau sekitar ya 2-3 menit lagi deh kalau nggak, untuk nunggu teman-teman kita join ya. Mungkin ada kesulitan barangkali. Gimana kalian kabarnya? Sehat ya? Siap, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Siap, Sehat, Pak. Pak. Ya, Anda terlihat masih ini ya, masih belum terlalu sadar pagi ini. Masih ini ya, agak ini, fly kali ya. Ya, ya sambil nunggu kita. Tunggu bentar lagi deh. Oh ya, ada beberapa, bentar ya, biasa hidupin dulu webcam saya. Ini disconnect soalnya, bentar ya. Webcamnya disconnected. Kenapa ya? Bentar. Harus cari tempat yang lain. Oke. Wah, ini kayaknya nggak ada yang masuk lagi nih. Udah 40. Interupsi, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Manel, Pak, Ketua Kelas 11 SI1, Pak. Melaporkan salah satu anggota saya yang bernama Maris Yagian tidak bisa login pada akun Zoom-nya, Pak. Error, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Anda bisa kasih tahu, barangkali suruh dulu siapa tadi, Maris ya? Maris Yagian, Pak. Maris Yagian ya. Suruh cuci tangan dulu, Iya, cuci tangan dulu bilang. Bentar. Iya, mana tahu belum cuci tangan itu. Baik, kita mulai aja ya. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini tepat waktu ya. Perkenalkan, saya Mario. Saya akan hidupkan dulu kamera saya. Mudah-mudahan udah kelihatan. Ya, perkenalkan saya Mario. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pemrograman visual. Saya juga merangkap sebagai kaprodi Anda. Dan semua yang ada di room ini adalah mahasiswa SI pastinya ya. Mudah-mudahan nggak ada anak TB nyasar di sini ya. Jadi ada beberapa apa ya saya bilang ya, informasi yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke inti apa namanya kuliah kita ya. Yang pertama, dari proses rekrutmen Anda harus tahu bahwa Anda termasuk mahasiswa angkatan ini ya, angkatan Anda termasuk angkatan yang punya kemampuan akademik yang bagus ya. Jadi dari tingkat SMA Anda adalah produk yang baik ya, luaran yang baik. Kemudian Anda juga ikut psikotes. Nah, dari psikotes itu juga terlihat mayoritas ya. Mayoritas itu IQ-nya menengah ke atas. Mayoritas ya. Sepertiga itu bahkan benar-benar high gitu. Sepertiga itu high.
Jadi saya expect tinggi sama Anda, ya. Saya expect tinggi sama Anda karena kemarin waktu matrikulasi saya nggak ini ya, nggak ikut. Waktu grand opening juga saya nggak ikut. Jadi disinilah saya pakai momen ini ya, anggap saja ini sebagai pertemuan prodi pertama gitu ya. Jadi saya expect tinggi dari Anda, bahkan kalau menurut saya dalam 3 tahun ke belakang ya, Anda termasuk di atas kertas yang bagus ya. Jadi input yang bagus. Jadi saya tidak expect Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu ya, karena Anda secara psikologi itu bagus. Ya. Maksudnya yang hal-hal yang tidak perlu itu misalnya gini, di situ terlihat Anda bukan orang pemalas di psikotes ya. Di psikotes itu bukan pemalas. Sebagian memang pekerja keras, sebagian itu masih normal saja. Ada yang memang dari hasil psikotes ya, dari hasil psikotes. Ada yang memang kemampuan apa namanya keinginan kerjanya itu rendah. Rendah itu artinya bukan jelek, ya. Jadi dia cenderung agak malas, tapi di aspek yang lain intelijensianya tinggi. Jadi orang ini malas mungkin karena dia pinter gitu loh. Bukan karena dia malas karena dia bego. Sebaliknya. Jadi saya akan expect Anda tinggi, Anda akan menemui banyak happiness barangkali nanti di sini ya. Terus banyak challenge. Yang pasti dinikmati aja sih. Kalau dulu waktu saya kuliah, prinsip saya adalah orang yang di penjara aja pasti bebas gitu ya. Masa sih kita kuliah 4 tahun nggak bisa gitu. Dan untuk mengejar prestasi, kalau dulu prinsip saya adalah saya tidak akan membiarkan saya nggak tahu dalam 1 hari. Jadi misalnya saya ada kuliah, terus saya nggak ngerti, saya akan selesaikan hari itu. Ya, saya nggak akan tunggu besok, saya selesaikan hari itu. Yang pertama biasanya saya kontak itu adalah teman yang saya anggap pintar. Kayaknya nih pintar nih. Ya, kan biasanya kelihatan ya, oh, kayaknya pintar nih. Nah, cuman kondisi Anda daring kayak gini mungkin agak sulit ya ngelihat itu ya. Tapi kalau dulu, bukan dulu ya, biasanya saya akan tanya ke teman saya yang pintar atau yang saya duga dia ngerti, ya. Terus terjadi discussion. Kalau kita nggak ngerti juga, biasanya kita jadi bareng-bareng ketemu sama abang kelas biasanya ya, karena kadang-kadang kita ketemu dosen itu agak malu, kadang-kadang ya. Jadi kita ketemu sama abang kelas atau kakak kelas yang kita anggap pintar juga, ya, jangan yang udah bandel, kita lihat ini main-main aja kerjanya, itu jadi kita tanya, enggak ya. Justru yang pintar kita tanya, biasanya sampai di situ selesai persoalan ya. Nah, tapi kalau in case nggak ketemu juga, ya kita tanya sama teaching assistant atau kita tanya ke dosen. Biasanya dosen itu terakhir ditanya, karena ada rasa malu sedikit. Tapi percaya atau tidak, di kampus kita ini agak berbeda ya. Di kampus kita ini kalau nanti Anda datang ke kampus, kan Anda mungkin sebagian belum pernah lihat kampus ya, mungkin sebagian belum pernah, sebagian mungkin sudah. Di kampus itu kehidupan dosen dan mahasiswa itu kayak abang adik gitu ya. Kenapa saya bilang kayak abang adik? Di situ Anda main bola, di situ juga kami main bola. Ya, di situ Anda main apa namanya? Dulu ada ini apa namanya itu? Ada tuh mainan, ada game di situ, ada Nintendo Wii kalau Anda tahu dulu ya, Nintendo Wii. Ya main bareng aja, cuman ya kalau Nintendo Wii kan barangnya cuma sedikit, ya ganti-gantian lah gitu. Cuman ya kita sama aja. Di kantin juga gitu, Anda makan di kantin, ya sebagian dari dosen makan di kantin, yang masih jomblo-jomblo ya. Jadi itu kenapa saya bilang kayak abang sama adik. Nah, silakan Anda manfaatkan environment yang seperti itu untuk memaksimalkan potensi Anda, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang mengeksploitasi memaksimalkan potensi Anda, karena Anda punya potensi. Ya, saya termasuk yang memeriksa terus menyeleksi Anda dari sudut pandang nilai dan dari sudut pandang nilai akademik ya, dan psikotes. Jadi saya tahu persis Anda itu seperti apa.
Ya, datanya saya punya. Anda punya potensi, tinggal dipakai apa enggak, kan gitu. Kayak katanya apa, nggak usah ajari ikan berenang gitu ya. Ya, kalau ikan itu memang dari sejak dia dari telur, dia itu sudah punya kemampuan untuk berenang ya. Dia punya potensi. Tapi kalau ternyata ikan ini ketika telurnya mantas dia takut air, gitu ya, ya sama aja. Ya mungkin kan ada ikan yang kelainan, ya. Oh saya takut air gitu kan. Nah, artinya potensi itu nggak akan bisa dieksploitasi kalau Anda nggak mau, ya. Dan saya ceritakan sedikit bahwa saya percaya bahwa hasil kerja Anda itu berbanding lurus dengan usaha Anda. Kalau usaha Anda sedikit, hasilnya kemungkinan besar sedikit, kecil. Kalau usaha Anda tinggi, kemungkinan hasilnya tinggi. Terus ada tuh yang bilang gini, oh Pak, ada juga tuh Pak yang nggak lulus sekolah tapi dia bisa jadi orang kaya, orang besar gitu ya. Ya bisa jadi memang itu nggak salah gitu ya. Cuman bagaimana jika dulu dia lulus kuliah, pasti dia lebih hebat lagi. Nah seperti juga yang saya harapkan dari Anda gitu ya. Anda punya kesempatan untuk kuliah, orang tua Anda masih sanggup untuk menguliahkan Anda, silakan dimanfaatkan ya. Silakan dimanfaatkan. Oke, saya kira itu saja pembukaan. Kita akan ke mata kuliah kita. Jadi kita masih introductory. Sini mata kuliahnya 2 SKS ya. Saya sudah sampaikan di video, mudah-mudahan Anda sudah tonton. Kuliahnya 2 SKS, namanya pemrograman visual ya. Mata kuliah ini adalah foundation ya. Jadi foundation itu bukan bedak foundation itu ya, tapi sebuah dasar untuk kemana-mana. Ya. Jadi Anda kuliah 4 tahun, salah satu basic knowledge yang Anda harus kuasai itu adalah programming. Jadi mungkin dulu sebelum Anda masuk atau ketika milih prodi, Anda mikirnya cuma IF aja yang programming. Atau mungkin Anda tanya ke bukan kakak ya, mungkin ke tetangga atau siapa yang mungkin alumni, Anda mungkin nanya sama mereka, apanya yang di sana yang menarik gitu ya. Mungkin orang kan bilang paling sederhana adalah IF, informatika. Nah sebenarnya enggak juga ya. Hampir semua prodi di ITDL yang fakultas informatika dan teknik elektro ya, itu pasti ada aspek programmingnya. Dan yang paling kental programmingnya yaitu sebenarnya semua kecuali elektro. Elektro itu yang programmingnya lebih sedikit. Ya, bukan berarti tidak strong, tapi lebih sedikit. IF sama SI sebagai contoh itu programmingnya hampir sama banyaknya. Ya, hampir sama banyaknya. Nah, bedanya kalau di SI kita punya mainan terkait dengan database. Ya, kita juga combine dengan database. Jadi mata kuliah database kita cukup banyak. Ya, saya akan share kurikulumnya aja biar Anda bisa lihat juga. Saya nggak tahu Anda kemarin di-share kurikulum nggak sama waktu matrikulasi kurikulum SI. Anda di-share kurikulum SI kemarin? Siap tidak, Pak? Tidak ya. Kemarin saya padahal sudah minta panitia PCA untuk share kurikulum SI. Di sini ada kurikulum ya, ini kurikulum SI nanti saya share ke Anda. Kurikulum 2019. Kita akan lihat ke mata kuliah ya. Ini beban, struktur, matriks, tahapan, postur, peta jalan. Nah, ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya. Jadi di sini adalah relasi mata kuliah, jadi dari bawah sampai ke atas gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini untuk pemrograman visual ya, yang ini ya, Anda mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah foundation ya, foundation untuk banyak sekali mata kuliah untuk di atasnya ya. Nanti Anda punya pemrograman prosedural di semester mendatang, semester besok, semester genap.
Lalu semester ganjil Anda punya algoritma, ya, algoritma dan struktur data. Kemudian dari algoritma struktur data ini ada pemrograman berorientasi objek. Kemudian nanti juga dipakai di sistem operasi. Terus ada basis data, ya, ada basis data lanjut, gitu ya. Sangat banyak ke atas. Dan itu kenapa saya bilang mata kuliah ini sangat penting ya, foundational. Bahkan ketika nanti Anda di tingkat akhir ini almost semua itu adalah mata kuliah programming atau yang memanfaatkan programming. Itu mengapa mata kuliah ini sangat foundational. Biasanya teman-teman yang berhasil di sini, maka di akhir itu sampai akhir dia akan berhasil juga. Tapi bukan berarti Anda yang tidak berhasil di sini, di akhir tuh nggak berhasil. Ya, mungkin dia baru sadar aja belakangan, gitu ya. Oke, ini CPL-nya, saya sudah ceritakan di video. Ya, ini SCPMK, ya, sub capaian pembelajaran, ini deskripsi. Kemudian kita akan gunakan Flowgorithm, ya, Anda juga udah lihat di video. Kemudian komponen penilaian, saya juga sudah ceritakan, ya, setiap minggu kita akan kerjakan kuis, ya, kuis dan tugas. Ini akan dimulai minggu depan, ya, kuis dan tugasnya akan dimulai minggu depan. Jadi minggu ini Anda silakan inilah relaksasi, ya, relaksasi. Kemudian ini juga sudah saya jabarkan di sana, ya, bagaimana membaca dokumen ini itu yang penting dan saya harap Anda sudah ngerti. Ada yang baru masuk nih, saya admit dulu. Oke. Nah, terkait dengan tata cara atau etika ya dalam berkomunikasi, saya ingin sampaikan. Yang pertama, karena kita menggunakan WhatsApp group, please jangan mengubur message ya. Kalau sudah ada 2 orang saja bilang thank you atau misalnya menjawab ya, sudah cukup. Nggak usah Anda ini bombardir lagi. Udah cukup. Itu namanya etika berkomunikasi di forum ya. Itu kan forum. Kemudian hindari komunikasi japri ya. Selalu gunakan WhatsApp group. Ya, selalu gunakan WhatsApp group. Kenapa selalu gunakan WhatsApp group? Karena mungkin persoalan Anda adalah persoalan teman Anda. Cuman dia nggak sempat ngetik aja gitu. Anda lebih cepat gitu ya. Jadi Anda udah mikir, udah langsung otomatis terketik misalnya gitu. Jadi gunakan WhatsApp group, jangan japri ya. Kecuali japri ini Anda pakai untuk yang di luar kuliah. Ya, maksud saya misalnya Anda mau curhat sama saya gitu, boleh ya, tapi itu japri boleh. Kalau di WA group kan nanti aib Anda ketahuan seluruh dunia kan. Jadi boleh japri. Tapi kalau untuk mata kuliah Anda inilah sampaikan lewat WA group. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait persiapan kuliah? Silakan. Siap, saya Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan Pak, nama saya Roni Samuel Sinaga. Saya prodi Sistem Informasi kelas 11 S2. S2. Ini Pak. Ngeri-ngeri S2 Ini, Pak. tahun ini. Enggak Pak, 11 S2 Pak. Oh, 11 S2. Oke. Jadi Pak, waktu saya mau register di student development di GitHub Pak, nggak ada sekolah IT Del Pak. Iya Pak, nggak ada sekolah IT Del yang saya ketemukan Pak. Nggak ada. Kemarin saya register, bukan kemarin, saya udah register sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lalu ya. Ada itu Del. Mungkin Anda belum cuci tangan aja kali. Nanti saya coba, saya akan coba saya lihat ya. Gimana? Gimana Roni? Maksudnya Pak, begini Pak. Sudah saya cari kan Pak, tidak ada Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, penamaannya untuk Institut Teknologi Del itu kayak mana Pak? Tidak disingkat ya, Institut Teknologi Del gitu. Nggak disingkat. Kemarin Anda nyobanya gimana? Jadi coba Pak, Institut.
baru Pak disingkat Pak ITDL gitu Pak. Nggak ada juga Pak. Enggak juga ya. Oke, nanti saya coba recheck kenapa bisa seperti itu. Waktu itu saya juga pernah registerin orang lain ya, tapi jadi teacher, bukan student developer pack, tapi untuk lecture. Itu juga bermasalah kayak seperti yang Anda hadapi itu ya, nggak ada institusinya. Tapi setelah kita kontak GitHub-nya, dia bilang ada gitu. Saya nggak tahu, mungkin masalah di GitHub-nya juga ya. Makanya saya akan cek dulu sebelum memberikan respon ya. Yang pasti Anda coba, yang perlu Anda coba. Kalaupun tidak berhasil, tidak apa-apa. Untuk sekarang tidak apa-apa. Yang penting Anda punya akun GitHub. GitHub-nya kan udah punya kan? Siap sudah Pak. Ya. Jadi kan Anda create Gmail, udah saya bilang ya. Create Gmail, create GitHub dengan menggunakan akun Gmail. Nah, itu yang akan Anda kerjakan sebenarnya habis ini sebenarnya. Cuman Anda mungkin udah nggak sabar lagi, udah gatal gitu, akhirnya Anda duluan. Nggak apa-apa. That's good. Tapi buat teman-teman yang belum, nggak apa-apa juga, karena seperti di grup saya udah ceritain, Anda kerjakan itu di sesi terstruktur ya, bukan di waktu jam tidur ya. Jadi kalau di kampus, di Dell, Anda ngerjain pekerjaan Anda itu di luar jam istirahat ya. Di kampus mungkin sudah diceritakan oleh kakak abang yang PCA ya, jam 10 kita tidur. Ya, makanya kemarin malam saya lihat, kok masih aktif aja nih orang ini. Ya, saya suruh kalian tidur ya. Tidur gitu ya. Nanti besok bangun jam 5, udah seger, ya, tidur lagi boleh. Ya, tapi jangan lupa kuliah gitu ya. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman. Nggak ada? Sip. Berarti sudah aman. Silakan dikerjakan to-do-nya. Silakan dikerjakan, kemudian diisi formulir ininya, surveinya ya. Jadi surveinya itu saya buka sampai jam 5 sore. Jadi silakan dikerjakan. Nanti jam 5 sore saya close. Kemudian saya akan cek seperti apa. Ingat bahwa survei itu hanya untuk mengcapture seperti apa kondisi kelas ini. Tidak ada dampaknya dengan, wah saya akan contreng semua nih biar nilai saya bagus, nggak ada urusannya. Justru kalau Anda contreng semua, tapi Anda sebenarnya tidak menyelesaikan itu semua, kan berarti Anda bohong nih. Ya saya mungkin nggak tahu, tapi yang di atas tahu. Anda tahu ya, yang di atas ya? Tuh, Cica. Ya, di atas. Jadi, Anas, ya, jujur. Kemudian ada satu lagi, bahwa nanti sebagian dari tugas Anda itu akan dikerjakan secara pair, bersama-sama. Ya. Jadi saya akan buat grupnya, barangkali sebentar lagi saya akan publish. Tadi malam udah saya kerjain, tapi saya belum upload, saya lupa. Jadi saya akan susun Anda berdua-dua, ya. Sepasang ya, namanya juga pair itu kan sepasang. Saya akan pilihkan sendiri, jadi Anda nggak bisa milih, Pak saya mau sama yang misalnya siapa nih, si Christine misalnya, Pak saya mau sama yang itu Pak, yang mana itu yang pelontos Pak, yang pelontos banyak gitu ya. Jadi saya yang atur nanti siapa yang dengan siapa. Oke, untuk mata kuliah lain ya, saya harap Anda menerapkan prinsip yang sama kayak kemarin di inovasi digital ya. Usahakan untuk tidak saut menyaut. Ya, ketika kita conference gini, misalnya disapa selamat pagi, misalnya, nggak usah semuanya menyaut ya, itu akan terlalu panjang deh. Satu aja bilang atau 2 orang bilang ya, pagi Pak, gitu. Yang lainnya nggak usah, udah santai aja lah, nggak akan berkurang nilai kalian itu dengan cara seperti itu ya. Kemudian ketika exit conference. Kemarin itu saya lihat chaos ya. Semua bilang izin live Bu. Itu kurang baik.
meskipun kita ingin menerapkan budaya ketimuran ya yang sopan. Cuman itu sangat annoying ya untuk konteks kita conference. Kalau kita di tatap muka sih nggak apa-apa. Maksudnya tatap muka ini yang offline. Boleh ya. Tapi kalau di konteks online seperti ini daring itu nggak bagus ya. Kalau udah satu orang bilang, Bu, permisi lift Bu ya, dua orang bilang, Bu, izin lift Bu ya, ya sudah, Anda ke lift aja, nggak usah permisi lagi. Ya, kalau di kelas saya, ketika Anda mau ke kamar mandi, ya bukan kamar mandi ya, maksud saya ke toilet ya, kalau kamar mandi kan Anda mau mandi. Kalau Anda mau ke toilet, Anda keluar aja gitu. Daripada Anda menginterupsi saya, Pak, permisi Pak, hampir bocor misalnya gitu. Nggak usah, keluar aja gitu ya, Anda mengganggu. Ya, kalau ada yang mau nitip juga boleh kalau di kelas saya. Pak, mesti Pak kamar mandi, saya suruh aja. Siapa yang mau juga ke toilet titip nih sama kawan kalian. Jadi supaya efisien ya, saya juga tidak harus merespon Anda terus-menerus bilang, ya silakan, silakan. Itu nggak baik. Jadi di konteks daring ini ada etik yang berbeda dengan etik ketika kita di kelas. Oke, di sini saya lihat, saya sambil memperhatikan wajah-wajah Anda ini, mencoba untuk membedakan wajah Anda dengan wajah anak prodi lain ya. Oh, mukanya sama semua ini. Oleh yang cowok ini mukanya sama. Ini bukannya kamar anak yang aku anak D3 TI ya, gitu ya. Jadi saya sedang karena agak gelap ya. Ada yang bukan wajahnya agak gelap ya. Sorry, itu bukan warna kulit yang saya maksud. Cahayanya ya kurang bling-bling gitu ya. Nggak seterang mungkin kalau di tempat saya agak ini agak kinclong ya. Kalau tempat Anda mungkin ada yang agak gelap gitu ya. Mungkin ada yang sambil di goa mungkin gitu ya, agak gelap gitu. Jadi kurang bagus. Oke, sambil saya amat-amat ini siapa semua nih anak-anak. Oke, ini ada yang masih baru mau join ini siapa nih, si Marcel Joshua. Oke, ini kita admit aja. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita menggunakan waktu 30 menit. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan, please ask me now. Ada ya? Oke, saya ingin cerita satu lagi terakhir tentang proses perjalanan hidup saya. Mungkin Anda bisa grabbing something di sana. Mungkin sebagian udah tahu ya, karena ada di Google. Begitu Anda buka Google itu langsung foto saya biasanya. Yang pertama saya dulu, ya saya juga seperti Anda, saya alumni Dell. Dulu saya ngambil ini ya, diploma ya, karena dulu masih politeknik. Dulu saya ambil diploma, program studinya manajemen informatika, yang kemudian dia bertransformasi jadi sistem informasi. Gitu ya. Jadi D3-nya itu adalah manajemen informatika, S1-nya sistem informasi. Terus setelah lulus, saya lulus dari TEDEL, saya cum laude. Kemudian saya lanjut ke UI, ya, menyelesaikan sarjana. Believe it or not, menurut saya lebih susah kuliah di Dell daripada kuliah di UI. Di UI saya sempat dapat IP 4, gitu ya, bulat 4. Oke. Kemudian saya juga di UI pernah jadi asisten dosen 2 tahun, ya, 2,5 tahun lebih tepatnya. Jadi saya tahu persis seperti apa proses belajar di UI. Saya tahu bagaimana cara dosen bekerja, saya tahu bagaimana cara TA bekerja, bagaimana mahasiswa bekerja. Believe it or not, dulu saya pernah jadi kakak asuh namanya. Kakak asuh ini adalah orang yang ditunjuk untuk membina mahasiswa yang sudah bisa dikategorikan veteran. Ya. Ada mahasiswa yang saya asuh itu sudah kali keempat ngambil mata kuliah algoritma struktur data. 4 kali ya. Gila nih kawan ini. 4 kali berarti 4 semester ngerjain itu doang dia. Nah, begitu kemarin di-assign ke saya, ya saya beresin anak itu. Ya. Akhirnya dia lulus. Dan dia sangat bersyukur ya. Saya bersyukur sekali karena bisa lulus. Gitu ya. Dan anak itu tidak bisa wisuda hanya gara-gara mata kuliah algoritma struktur data. Jadi saya mau bilang sama Anda, di TEDEL ini lebih susah daripada di UI karena saya udah tahu bagaimana rasanya di sana.
ya, tahu persis. Kemudian setelah lulus dari UI, ya, meskipun IPK saya itu bisa masuk kategori cum laude, cuman karena saya transfer dari diploma, maka tidak bisa mendapatkan gelar cum laude, meskipun IP-nya cukup. Kemudian bahkan IP saya di UI lebih tinggi daripada IPK saya di UI lebih tinggi daripada IPK saya di TDL. No kidding ya, Anda bisa lihat ijazah saya kalau Anda mau, supaya jangan dianggap apa hoax ya, no picture hoax. Tapi kalau Anda mau saya share, kalau Anda nggak minta ya saya nggak share lah, ngapain. Kemudian saya dapat kesempatan studi lanjut ya, saya studi lanjut ke Belanda. Anda kemarin juga lihat di slide, 2 tahun dan sudah selesai. Begitu balik langsung disuruh jadi kaprodi. Ya saya terima ya, karena saya pulang ke rumah saya. Kenapa saya bilang pulang ke rumah saya? Pulang ke sistem informasi. Nah, karena saya sudah mengalami proses itu, maka saya ingin sampaikan bahwa sistem informasi itu menjunjung tinggi quality ya. Kalau Anda nggak sanggup, nggak usah. Kita nggak akan dorong-dorong Anda, seperti kalau dulu dosen saya di Belanda bilang dragging a dead horse. Jadi kuda itu udah mati. Apa sih kita tarik lagi? Harusnya kuda yang narik kita ya, bukan kita narik kuda. Jadi kalau Anda nggak sanggup, Anda nggak mau, udah biarin aja situ. Gitu ya. Jadi kita fokus ke quality, kita sama-sama bekerja keras, ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan maksimal. Apa tujuan maksimalnya ya? Anda lulus tepat waktu, Anda berprestasi, Anda bisa kerja dan membanggakan orang tua ya. Barangkali besok Anda bisa ikut wisudanya kan online besok ya. Nah, Anda bisa lihat seperti apa sih wisuda itu dan Anda bisa bayangkan bagaimana jika Anda ada di sana. Ya, bayangkan hasil akhirnya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi Anda. Ingat, kuliah di Dell itu lebih susah dari apa yang Anda bayangkan, meskipun mungkin ITDL bukan pilihan pertama Anda. Ya, mungkin waktu Anda masih SMA kan, oh saya mau ke ITB, atau saya mau ke Zimbabwe, ya bisa macam-macam ya. Mungkin ITDL itu paling bawah gitu pilihannya. Tapi seiring nanti Anda kuliah, Anda akan rasakan, gila, gini aja gue nggak bisa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke Anda ya. Tidak semudah apa yang Anda pikirkan. Mungkin dosen kita di sini mostly muda, seperti yang kemarin di Inovasi Digital ya, Bu Alfriska, kalau Anda masih ingat namanya, masih muda, tapi Anda lihat background-nya, ya, nggak ecek-ecek gitu. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pagi ini. Silahkan mulai bekerja, melengkapi yang tadi yang belum bisa itu. Kemudian isi, ya, jangan lupa mengisi formulir survei. Pak, kalau saya lupa ngisi survei gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian Anda japri bilang Pak, tolonglah Pak dibuka lagi. No. Stop, ya, selesai. Kalau masanya mengerjakan, kerjakan. Saya kira as simple as that. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya akan close. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya mau say thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan, ya. Setiap hari Rabu, kalau jadwalnya masih sama, karena ini ada perubahan jadwal sedikit. Kalau masih sama, by default kita akan kuliah di waktu yang sama, ya, yaitu jam 8.30. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, sehat selalu.